Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dulur-dulurku pecinta perkutut lokal. Di video kali ini saya akan mengulas mengenai sangkar sebagai habitat perkutut rumahan. Teman-teman, sebagaimana sama-sama kita ketahui bahwa habitat asli dari perkutut, terlebih itu adalah perkutut lokal alam dalam hal ini, itu tentunya perkutut terbiasa hidup di lingkungan alam terbuka, sehingga ketika perkutut tersebut dirawat, ditangkap oleh manusia, kemudian dirawat, ada pergeseran habitat hidup mereka yang awalnya di alam terbuka, kemudian harus beradaptasi dengan habitat barunya, yaitu di lingkungan rumah, di mana perkutut tersebut sering berinteraksi dengan manusia dan juga di dalam sangkarnya. Sehingga sebagaimana kita ketahui, kebutuhan dasar, naluri dasar perkutut itu berusaha dipenuhi oleh para perawat itu dengan cara desain dari sangkar itu biasanya disediakan, yaitu untuk memenuhi naluri perkutut ketika sebagaimana hidup di alam bebas, diantaranya yaitu naluri untuk bertengger, maka dibikinkan tangkringan itu, sehingga tangkringan ini menurut saya juga dibikin senyaman mungkin ketika kita ingin perkutut kita itu merasa nyaman di sangkarnya. Kemudian pakan yang selalu tersedia, minum yang tersedia, dan diusahakan karena perkutut di sangkar itu tidak bisa bergerak sebagaimana leluasanya bergerak di alam bebas, maka untuk seperti minum misalkan itu ya harus benar-benar diperhatikan, jangan sampai air minum itu kita sembarang memberinya, sehingga perkutut kita dimungkinkan rawan terkena penyakit misalkan seperti itu, teman-teman. Kemudian teman-teman, perkutut di alam itu sebenarnya termasuk burung yang punya naluri hidup berpasangan. Maka kalau teman-teman mengamati di alam bebas, sebenarnya perkutut jantan dan betina itu berpasang-pasangan, dalam artian begini, di dalam habitatnya di alam, kebiasaan untuk terbang ke sana kemari, mencari makan ke sana kemari, itu biasanya perkutut itu berpasang-pasangan, terlebih ketika di musim-musim kawin mereka itu. Nah, perkutut lokal alam, khususnya perkutut di Jawa ini secara umum, karena kalau dibahas dinilai dari sisi ilmu alam, dia masuk dalam spesies Geopelia striata ya teman-teman, dimana ciri khasnya itu adalah dia bertelur itu paling banyak 2 butir umumnya dalam satu musim kawin. Nah, ini tentunya ketika kita memahami naluri di musim-musim kapan kawinnya perkutut tersebut, ini tentunya kita bisa mengembangkan perkutut lokal yang kita miliki untuk berkembang biak, itu sangat dimungkinkan, teman-teman. Kemudian yang selanjutnya, habitat asli perkutut itu biasanya menyukai sinar matahari, maka perkutut di alam itu biasa bertengger di tempat yang tinggi, kemudian dengan mendapat sinar matahari, dan dia biasanya bisa manggung, istilahnya bisa manggung, bisa bersuara, berbunyi dengan durasi yang cukup lama dan biasanya lantang manggungnya. Nah, ini mungkin teman-teman yang tinggal di pedesaan acap kali menemui perkutut yang manggung biasanya di ketinggian dan punya durasi yang lama dengan kualitas bunyi yang cukup bagus ya teman-teman. Maka kemudian si perawat biasanya tradisi yang diwariskan kepada kita, maka perkutut itu digantang ini sebagai
langkah memenuhi naluri perkutut yang suka manggung di ketinggian dengan mendapat asupan sinar matahari, teman-teman. Kemudian perlakuan perkutut di sangkar itu idealnya tidak jauh berbeda dengan seperti di habitat aslinya. Dan ini menurut saya leluhur kita, tradisi yang sudah diwariskan kepada kita itu, nenek moyang kita sudah sangat memperhitungkan hal ini ya menurut saya, karena dimulai dari desain sangkarnya yang berusaha untuk memenuhi nalurinya, yaitu naluri untuk bertengger, diberi tangkringan, kemudian pakan dan minumnya harus selalu disediakan, dan ada istilahnya diberi asinan, itu karena pencernaan perkutut membutuhkan semacam materi yang seperti kalau perkutut peliharaan di sangkar itu ada yang memberi batu bata yang dihaluskan, itu sebagai langkah untuk supaya perkutut tersebut naluri habitat aslinya itu terpenuhi sekalipun di sangkar. Lah, walaupun di sangkar itu tetap bisa nyaman dengan cara apa? Dilatih untuk adaptasi berinteraksi dengan manusia. Dengan alasan ini saya beranggapan bahwa perkutut sekalipun di sangkar, kalau diberi rawatan dan dia merasa nyaman dengan manusia yang di sekelilingnya, di lingkungan rumah yang menjadi habitat barunya tersebut, itu menurut saya tidak tersiksa ya teman-teman. Ini dibuktikan dengan banyaknya cerita, bahkan saya sendiri pernah mengalami perkutut rawatan itu biasanya ada saja yang ketika dia lepas itu selalu balik untuk kembali ke lingkungan rumah yang pernah dia dirawat. Ini membuktikan bahwa perkutut dengan perawatan yang intensif, apalagi kalau kita ini merawatnya dengan perasaan, tentunya akan ada adaptasi dan semacam energi yang membuat perkutut tersebut nyaman, sehingga perkutut tersebut saya sendiri yakin bahwa dia tidak tersiksa walaupun di dalam sangkar. Baik teman-teman, itu sharing pendapat saya mengenai sangkar sebagai media untuk menyediakan habitat perkutut di perumahan gitu. Semoga ada manfaat dari apa yang saya sampaikan ini. Mohon channel saya selalu dibantu dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.